Pada video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang penggunaan UBL Cloud khusus bagi para Bapak Ibu admin untuk mengelola UBL Cloud. Menu selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah menu course atau menu mata kuliah. Untuk mengaksesnya, kita bisa mengklik tombol di sebelah kiri pada sidebar dengan mengklik menu course. Kemudian di sini akan muncul dua submenu, yaitu course list dan juga create new course. Untuk pertama, kita akan mengklik untuk submenu course list. Jadi pada menu course ini, untuk membuat dan juga menghapus hanya bisa dilakukan oleh admin. Untuk dosen maupun mahasiswa hanya bisa mengaksesnya atau menggunakannya saja. Kemudian saya akan jelaskan untuk beberapa fitur pada menu course ini. Pertama, di sebelah kiri atas, kita bisa melihat tampilan course atau mata kuliah secara card view. Tampilan secara defaultnya akan muncul gambar dan juga penjelasan lainnya. Kemudian kita bisa beralih ke table view atau tampilan secara table. Di sini juga disediakan untuk tampilan berupa table view, jadi tidak ada gambar, hanya tulisan saja dan berbentuk table. Kemudian kita bisa kembali ke card view. Kemudian di sebelah bawah, UBL Cloud juga sudah menyediakan untuk fitur search atau mencari mata kuliah. Jadi ketika kita mempunyai data yang cukup banyak, kita dapat dengan mudah mencari mata kuliah yang ingin kita tuju. Misalnya, saya akan contohkan terjemahan, kemudian kita bisa klik enter ataupun kita bisa klik tombol search, maka otomatis nama mata kuliah yang mengandung kata terjemahan akan muncul. Selanjutnya di sebelah kanan kita juga bisa melihat mata kuliah yang statusnya inactive atau tidak aktif. Kita bisa mengkliknya untuk melihat. Pada menu inactive course ini akan muncul mata kuliah yang statusnya inactive atau tidak aktif. Biasanya ini kita gunakan ketika kita ingin menonaktifkan mata kuliah pada semester sebelumnya. Kita bisa kembali ke mata kuliah yang statusnya aktif dengan mengklik tombol View Active Course. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat course atau mata kuliah. Untuk membuat course atau mata kuliah sama seperti membuat member. Jadi terdapat dua cara. Pertama adalah secara one by one atau satu persatu. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan template dari UBL dengan CSV. Pertama, saya akan mencontohkan cara membuat course atau mata kuliah secara one by one. Caranya adalah dengan mengklik tombol di sebelah kanan, Create New Course, atau kita bisa mengaksesnya juga melalui submenu di sebelah kiri, Create New Course. Kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk kolom isiannya cukup simple, kita hanya mengisikan untuk nama mata kuliah, kemudian course provider, atau biasanya kita isi sebagai fakultas ataupun nama kampus, kemudian ada description, cover atau sampul mata kuliah, dan juga course level. Untuk course level ini biasa kita sebut sebagai SKS. Saya akan coba langsung mempraktekannya. Pada kolom pertama kita bisa mengisi untuk course name adalah nama mata kuliahnya. Kemudian untuk course provider kita bisa isikan untuk nama fakultas maupun nama universitas kita. Kemudian untuk kolom deskripsi kita bisa isi maupun kita bisa kosongkan. Biasanya untuk kolom deskripsi ini berupa penjelasan atau gambaran singkat tentang mata kuliah ini. Selanjutnya kita juga bisa mengatur untuk course cover file atau sampul pada mata kuliahnya. Caranya dengan mengklik tombol choose file. Kemudian kita bisa pilih untuk file gambarnya. Untuk tipe datanya di sini sudah di set, bisa PNG, JPG, dan sebagainya. Kemudian kita pilih untuk gambarnya dan klik open. Maka nanti akan muncul di sini nama file yang kita sudah pilih. Kemudian kita bisa mengatur untuk course level atau SKS. Kemudian jika sudah selesai, maka kita tinggal klik submit. Berikut tampilan untuk mata kuliah yang sudah kita buat. Di sini kita bisa melihat untuk cover dan juga informasi yang tadi kita sudah tuliskan sebelumnya. Yang perlu kita perhatikan bahwa mata kuliah yang baru saja kita buat belum teralokasikan kepada dosen maupun mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. Untuk cara mengalokasikannya, kita bisa menggunakan menu session yang nanti saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Kita bisa melakukan beberapa pengaturan pada menu ini. Misalnya kita bisa mengedit course kembali, kita bisa klik untuk tombol edit course, maka kita bisa melakukan penyesuaian jika terdapat kesalahan. Jika sudah, kita bisa klik submit. Kemudian kita juga sebagai admin dapat menghapus atau mendelete mata kuliah ini. Jadi untuk tombol delete ini hanya tersedia pada akun admin saja. Untuk akun dosen maupun mahasiswa tidak dapat melakukan delete course atau menghapus course. Kemudian kita juga sebagai admin diberikan akses untuk dapat melihat achievement atau progres belajar mahasiswa. Kita bisa langsung mengaksesnya dengan mengklik tombol achievement.
maka kita akan diarahkan pada halaman achievement. Untuk mata kuliah ini yang baru saja kita buat, karena kita belum alokasikan untuk dosen maupun mahasiswanya, maka tidak ada data yang ditampilkan. Untuk membuat chapter, kita bisa perhatikan pada kolom di sebelah kanan. Caranya adalah dengan mengklik tombol Create New Chapter. Untuk proses pembuatan chapter ini sebenarnya dilakukan oleh dosen. Namun kita sebagai admin perlu tahu juga caranya supaya ketika ada dosen yang membutuhkan bantuan, kita dapat melakukan pembuatan chapter juga melalui akun admin. Kita bisa mengisi untuk kolom-kolom yang disediakan, untuk nama pertemuannya, kemudian untuk kolom summary bisa kita kosongkan atau kita isi. Kemudian yang paling penting adalah kolom running time. Untuk kolom running time ini digunakan untuk keperluan absensi secara otomatis. Jadi kita bisa men-setnya dengan mengetikkan angka saja dalam menit. Saya akan mencontohkan untuk menginput 5 yang artinya 5 menit. Jadi nanti ketika mahasiswa sudah melewati waktu mengakses lebih dari 5 menit pada konten UBL, maka mahasiswa tersebut bisa dianggap hadir. Kemudian jika sudah selesai, kita klik submit. Kemudian kita bisa klik view chapter untuk pengaturan pada chapter tersebut. Di sini kita sebagai admin diberi juga akses untuk mengupload mata kuliah atau materi belajar dosen. Selanjutnya kita juga sebagai admin diberikan akses dapat membuat assignment atau tugas dan juga kuis. Namun, kita sebagai admin tidak akan bisa melihat hasilnya. Jadi untuk assignment dan juga kuis, tugas admin hanya membuatnya atau mengeditnya. Untuk hasilnya hanya dapat dilihat oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Di sini saya akan mencontohkan untuk menghapus mata kuliah yang baru saja kita buat. Caranya dengan mengklik tombol delete. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Di sini UBL akan memastikan ketika kita menghapus mata kuliah ini, maka untuk chapter, survei, dan juga kuis yang terdapat pada mata kuliah ini akan ikut terhapus. Jika kita sudah yakin akan menghapusnya, klik tombol OK. Maka mata kuliah tersebut akan hilang atau terhapus dari UBL Cloud. Selanjutnya, saya akan mencontohkan untuk membuat mata kuliah atau course menggunakan menu import yang dapat dilakukan untuk mengupload data secara banyak. Caranya dengan mengklik tombol import berwarna biru. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Pertama, kita perlu mendownload template yang sudah disediakan oleh UBL berupa CSV. Kita klik untuk tombol download sampel CSV. Kemudian kita akan buka. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa sesuaikan untuk tabelnya. Di sini kita perlu perhatikan terdapat dua kolom yang wajib diisi, yaitu untuk nama course atau course name dan juga course provider atau pembuat course atau mata kuliah tersebut. Saya akan langsung contohkan untuk pengisiannya. Di sini saya akan mencoba untuk mengupload 3 mata kuliah, pengantar algoritma, statistika, dan juga kewarganegaraan. Kemudian sebelum kita lanjut, saya akan menyarankan format penulisan untuk nama course. Pertama, pastikan nama course belum terdaftar di UBL. Di sini saya menyarankan untuk format penulisan nama course adalah kode matkul, strip, nama matkul. Di sini saya contohkan untuk TI 020, kemudian strip, pengantar algoritma, dan seterusnya. Kita bisa isikan format tersebut ke course name atau nama course. Untuk video tutorial ini, saya masih menggunakan format secara umum atau general. Untuk course provider, saya isikan sama semua. Bisa diisi untuk nama universitas ataupun fakultas. Kemudian untuk course description, bisa diisi maupun kita kosongkan. Dan untuk level adalah untuk SKS atau beban mata kuliah tersebut. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa keluarkan untuk filenya. Kemudian tekan tombol save. Kemudian kita isikan untuk nama file tersebut supaya ketika kita ingin menguploadnya dapat dengan mudah kita menemukannya. Kemudian untuk save as type, pastikan untuk tipe datanya adalah CSV. Kita klik untuk memilih tipe data CSV. Di sini kita bisa memilih CSV dengan penjelasan koma delimited. Kita bisa klik. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa klik save. Kemudian kita klik yes. Setelah itu, kita bisa mengupload file yang baru saja kita buat dengan mengklik tombol choose file. Kemudian kita bisa cari untuk file yang tadi kita buat, kita pilih, kemudian kita klik open. Maka di sini akan muncul nama file yang tadi kita sudah pilih. Selanjutnya kita bisa klik submit file, maka akan muncul informasi berupa data berhasil diupload. Kita klik close.
maka mata kuliah yang tadi kita upload sudah terdaftar pada menu course ini. Jadi pada menu course tadi kita bisa mengelola, membuat, kemudian mengedit, dan juga menghapus mata kuliah. Untuk menu lainnya saya akan menjelaskan pada video selanjutnya.